Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Bocah 14 tahun yang ditemukan tewas di area TPU Takang Kerikil, Kota Palembang pada Senin siang dimakamkan. Kesedihan dan tangisan pecah saat teman sekolah dan keluarga menghadiri pemakaman korban. AA, bocah siswi kelas 7 SMP Tribudi Mulia, yang merupakan korban dugaan adanya kekerasan dan ditemukan warga sudah tidak bernyawa pada Minggu siang di area pemakaman umum Talang Kerikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Senin siang, korban langsung dimakamkan di TPU Talang Kerikil, tempat korban ditemukan dan tidak jauh dari rumah duka. Saat pemakaman korban, suasana duka sangat terasa menyelimuti keluarga, sahabat, dan juga para guru korban. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus penemuan korban di area pemakaman umum. Sebelumnya pemirsa, seorang remaja putri berusia 14 tahun ditemukan tewas tergeletak di area TPU Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tewas secara tidak wajar lantaran ada luka bekas benda tumpul. Warga sekitar Jalan Sinaraga, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang remaja putri di dekat pemakaman umum Talang Kerikil, Kota Palembang. Korban berinisial AA yang berusia 14 tahun merupakan warga Piparja, Kecamatan Kemuning. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga dengan posisi terlentang dengan menggunakan seragam olahraga. Menurut Ketua RW 07 Harmoyo, dirinya mendapat laporan dari warganya sekitar pukul 1 siang. Ia kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan langsung dievakuasi. Pak, tadi ditemukan jam berapa, Pak? Sekitar jam 1. Jam 1. Iya, itu jam 1, ya. Siapa yang awalnya menemukan, Pak? Oh, enggak tahu warga. Warga laporan Iya. ke Bapak? Iya. Terus laporannya apa, Pak? Seperti apa, Pak? Ada ditemukan mayat itu. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya tertelungkup. Gitu. Tertelungkup. Ada luka Iya. nggak, Pak? Enggak terlihat tadi itu. Nggak ter- 1 jam sebelumnya, korban meminta izin ke keluarga untuk bermain di luar rumah. Naas 1 jam kemudian, bocah berusia 14 tahun itu ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher, kuku patah, dan lidah terjulur. Kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih semuanya dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya. Itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan dalam. Pada pemeriksaan dalam ya itu lagi lebih nampak lagi deh. Memang ada kekerasan tumpul. Di mana, dokter? Di bagian mana, Di dokter? bagian leher. Cekikan. Nah, bisa dibilang begitu. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kematian AA tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian, kami ajak Anda berbincang langsung dengan salah satu keluarga korban, Ibu Marlina. Assalamualaikum, selamat siang Bu Marlina. Selamat siang, Mbak. Bu Marlina, kami turut berduka cita atas apa yang menimpa almarhumah, begitu ya Ibu. Tapi dari kondisi yang saat ini sudah beredar, begitu, dan pihak keluarga yang mengetahui kejadiannya seperti apa, ini kronologinya seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Kami keluarga sangat berduka, Bu, setelah kepergian Ayu. Sehari-hari Ayu ini anaknya baik, Bu. Oke, Ibu, apa informasi yang Ibu dapatkan dari pihak kepolisian mengenai kematian almarhumah? Untuk sementara ini karena visum belum keluar, kami masih menunggu hasil dari kepolisian setempat. Baik, Ibu Marlina, awal mulanya kemudian pihak keluarga mengetahui kondisi korban saat itu dari siapa? Dari media sosial.
Dari media dari sosial. Facebook. Kemudian, bagaimana ceritanya waktu itu? Ketika sore itu saya ada janjian sama kakak perempuan untuk makan di rumah beliau. Sebelum masuk ke rumah kakak perempuan itu, keponakan tuh bilang, tante sudah tahu apa? Ayu kenapa? Ayu mati, kata dia ngomong gitu. Ayu mana gitu? Ayu, kenapa? Ini katanya dibunuh. Kejadian itu aku dengar itu sekitar jam 6 sore. Oke, Ibu Marlina, sebelumnya apakah almarhumah ini sempat berpamitan untuk keluar atau seperti apa yang pihak keluarga tahu? Sepengetahuan kami ketika itu adik ipar aku pulang dari kerja sekitar pukul 12 siang. Ketika ibu sambung Ayu ini begitu masuk rumah berpapasan langsung dengan si korban Ayu ini, tapi tidak ada kata-kata atau pamit dari si Ayu. Beliau tuh langsung pergi, nggak ada kata pamit, nggak ada kata pamit dari Ayu untuk ibu sambungnya ini. Jadi memang tidak diketahui ya pada saat itu, pada hari itu Ayu pergi kemana begitu ya Ibu Marlina. Lalu apakah Ayu ini sebelumnya pernah cerita mungkin punya permasalahan dengan orang lain begitu? Tidak ada. Ayu ini anaknya tertutup, Mbak. Tapi kalau di keluarga kami, Ayu ini anaknya itu baik, rajin anaknya, Mbak. Oke, ketika almarhum waktu itu pergi begitu berpapasan dengan ibu sambungnya, tidak ditanyakan juga begitu mau kemana, dengan siapa, itu tidak ada pertanyaan kah? Katanya tidak ada, karena Ayu itu seperti terburu-buru. Menoleh pun enggak, kata ibunya itu. Sudah sering keluar seperti itu di jam-jam tersebut? Enggak pernah, Mbak. Enggak pernah sama sekali. Itu Ayu itu sekitar pukul, menurut keterangan keponakan yang di dalam rumah, sekitar pukul 8 itu Ayu itu mencuci pakaian untuk sekolah hari Senin, Mbak. Mencuci pakaian, mencuci sepatu. Karena Ayu ini anaknya rajin, Mbak. Dia nggak mau yang namanya nggak sekolah. Walaupun sekolah ini itu agak terlalu jauh kalau untuk kita berjalan kaki, Mbak. Oke, baik. Tapi ada kecurigaan nggak? Mungkin keluarga sudah melihat ada kecurigaan mungkin dari gerak-gerik Ayu selama beberapa hari terakhir begitu, entah mungkin dia gelisah atau menutup-nutupi sesuatu begitu? Nggak ada, Mbak. Ayu ini begini, Mbak. Ayu ini sehari-hari sekolah. Ketika pulang sekolah, dia makan. Nah, karena Ayu ini orang tuanya nggak punya lah, Mbak ya. Jadi dia tuh kepengen, Mbak, kayak anak lain punya HP, kayak gitu. Jadi ada kesempatan dia itu berjualan balon, Mbak. Jadi kalau pulang sekolah, setelah dia makan siang, dia berjualan balon sama adiknya, Mbak. Baik. Ibu Marlina, sekali lagi kami turut berduka cita. Kami harapkan juga pelakunya segera diamankan, segera tertangkap. Begitu keadilan untuk almarhum dan juga keluarga. Terima kasih Ibu Marlina. Assalamualaikum, selamat siang.